Suatu ketika hiduplah seorang petani yang memiliki kebun yang sangat luas. Dia ingin menanam pohon yang cukup besar untuk menandai kebunnya. Petani itu pergi ke pasar untuk membeli sekantung benih tanaman. Benih-benih itu ada yang besar, ada yang kecil, ada yang kusam, dan ada juga yang berwarna-warni. Benih yang mana ya yang akan tumbuh menjadi pohon yang cocok untuk kebunku? Dia bertanya-tanya, lalu dia mengambil benih yang terbesar dan menanamnya. Dia menyiraminya tiap hari dan mengamati tanaman itu tumbuh. Benih itu menghasilkan pohon yang sangat besar, tapi tak cukup besar untuk kebun si petani itu. Si petani kemudian mengeluarkan benih yang berwarna paling cerah dan menanamnya. Dia merawat benih itu hingga tumbuh besar. Benih itu tumbuh menjadi tanaman yang sangat indah dengan bunga dan daun yang berwarna-warni. Pohon ini indah, kata si petani, tapi terlalu kecil. Tak ada seorang pun yang akan melihatnya dari kejauhan. Aku memerlukan pohon yang lebih besar lagi, gumam si petani itu dengan kecewa. Petani itu sekali lagi memeriksa kantong benihnya dan menemukan benih yang besar, bulat, dengan cangkang yang kuat. Benih ini pasti akan tumbuh menjadi pohon yang besar dan kuat pula, kata si petani yakin. Tapi ternyata dia salah. Pohon itu memang tumbuh besar, tapi cabangnya rapuh-rapuh dan mudah patah. Lagi-lagi si petani itu mengeluarkan kantong benihnya, tapi hanya satu benih di dalamnya. Benih itu adalah benih yang terkecil di antara benih-benih lainnya. Benih itu adalah benih pohon sesawi. Sebaiknya aku tanam saja benih ini. Ini adalah harapan terakhirku, kata si petani. Dia menyiramnya, merawatnya, dan menengoknya tiap hari. Secara mengejutkan, benih yang terkecil itu tumbuh menjadi pohon yang sangat besar dan tinggi. Dahannya kuat, daun-daunnya pun lebar dan rindang. Burung-burung berdatangan dan bersarang di atas dahan-dahannya. Sapi, kambing, dan ayam berteduh di bawah rindangannya. Pohon itu sangat besar, cukup besar untuk dapat dilihat semua orang dari kejauhan. Si petani sangat bahagia. Pohonnya adalah yang terbesar yang pernah dia lihat. Bahkan pohon itu adalah pohon yang terbesar di daerah itu. Kerajaan Allah seumpama biji sesawi pada awal mulanya sangat kecil, namun dapat berkembang menjadi besar dan menjadi tempat bagi umatnya untuk bernaung dan berlindung. Pada suatu masa, hiduplah seorang pria miskin yang tidak memiliki lahan. Suatu hari saat dia sedang berjalan-jalan di sekitar rumahnya, dia melihat sebidang ladang yang terbengkalai. Lalu pria itu berkata, "Aku akan meminta izin pada pemilik lahan ini untuk menggarapnya." Pemilik lahan mengizinkan pria itu untuk bertani di atas tanahnya dan meminjamkan beberapa ekor kerbau. Pria itu mulai bekerja. Saat dia sedang membajak sawah dengan kerbaunya, secara tak sengaja kakinya tersandung sebuah kantong yang tadinya tersembunyi di dalam tanah. Dia membuka kantong itu, ternyata isinya emas dan perak. Pria itu sangat senang. Namun sayangnya dia tak bisa memiliki harta karun itu karena tanah itu bukan miliknya. Jadi dia pun memasukkan kembali harta yang dia temukan itu ke dalam kantong dan menguburnya jauh sekali dalam tanah, supaya tak seorang pun yang dapat menemukannya. Kemudian dia pergi untuk menjual rumahnya yang tidak besar, supaya dia punya cukup uang untuk membeli lahan dan bisa memiliki harta karun di dalamnya. Tapi uangnya tak cukup, jadi dia pun pergi untuk menjual pakaiannya yang sebenarnya tak sebanyak itu. Uangnya masih saja belum cukup.
Kemudian dia pergi menjual perabotan rumahnya yang sudah tak baru lagi. Pria itu berpikir uangnya sudah cukup, jadi pun dia menemui si pemilik lahan. Tak disangka-sangka si pemilik menaikkanlah harga lahannya. Pria yang malang itu pun harus mengumpulkan lebih banyak uang lagi. Pria itu tak punya pilihan lagi selain menggunakan semua uang tabungannya sampai ke sen terakhir. Sekarang uangnya telah cukup. Akhirnya pemilik lahan menjual lahannya pada pria itu. Pria itu tak punya apa-apa lagi sekarang, tapi dia sangat bahagia karena dapat memiliki lahan berikut harta karun di dalamnya. Kerajaan surga seumpama harta karun yang terpendam di dalam tanah. Ketika kita menemukannya, kita harus berlaku seperti si pria di dalam cerita di atas, yaitu rela mengorbankan semua miliknya demi mendapatkan harta karun surgawi itu. Kisah sang benih. Di akhir suatu musim panas yang panjang, seorang petani pergi ke ladangnya untuk menamburkan benih-benih gandum. Dia mencangkul tanah dengan keras dan menyiangi lahannya hingga siap ditanami. Kemudian, dia mulai menabur benih yang diambilnya dari sebuah kantong yang tergantung di lehernya, satu demi satu ke seluruh penjuru ladang. Ketika pekerjaannya selesai, si petani meninggalkan ladang dan menunggu benih-benih itu tumbuh selama musim dingin hingga musim semi. Tanpa si petani mengetahuinya, beberapa benih jatuh tercecer di jalan setapak. Segera saja benih-benih itu terinjak-injak dan dimakan habis oleh burung-burung. Angin bertiup kencang menerbangkan beberapa benih dan menjatuhkannya di atas tanah yang berbatu-batu. Benih itu berusaha mengambil sari-sari makanan dari tanah yang berbatu-batu, tetapi tak begitu berhasil. Benih itu pun tumbuh, tapi sangat kurus. Benih yang lainnya jatuh di bagian ladang yang kelihatannya bagus. Benih itu pun mulai tumbuh dengan baik. Namun ketika hujan turun, rumput dan ilalang dan semak berduri mulai tumbuh. Semak dan ilalang yang tumbuh lebih besar dan tinggi dibandingkan benih gandum itu. Mereka melilit dan menghancurkan si gandum yang kecil. Benih yang lainnya jatuh di atas tanah yang benar-benar baik. Benih itu pun semakin besar dan besar dan besar dan besar. Musim panen pun tiba. Benih-benih yang jatuh di atas tanah yang baik mulai tumbuh besar dan tinggi. Si petani pergi ke ladangnya sambil mengharapkan hasil panen yang baik. Betapa girang hatinya melihat benih-benih yang jatuh di atas tanah yang baik, menghasilkan panen 100 kali lipat banyaknya. Benih yang menggambarkan sabda Tuhan, sedangkan ladang yang adalah siapapun yang mendengar sabdanya. Jalan setapak adalah mereka yang mendengar, tapi tidak percaya. Tanah berbatu-batu adalah mereka yang mendengar dan menerima sabda Tuhan, tapi tak bertahan lama karena sabda itu tidak berakar dalam hati mereka. Tanah yang bersemak duri adalah mereka yang mendengar namun akhirnya terlalu terpaku pada kesenangan dan kesulitan hidup. Tanah yang baik adalah mereka yang mendengar, menerima, dan melaksanakan sabda Tuhan. Suatu ketika hiduplah seorang saudagar yang kaya raya yang memiliki segalanya. Tapi masih ada satu lagi yang ingin dimilikinya, yaitu sebuah mutiara yang sangat indah. Dia mencari mutiara kemanapun, tapi tidak ada mutiara yang cukup indah yang dapat dia temukan di sekitar rumahnya.
Dia pun berlayar menyeberangi hutan ke negeri-negeri yang jauh. Akhirnya dia melihat sebuah mutiara yang cantik. Mutiara itu besar dan berkilau. Mutiara itu tak terlihat seperti mutiara-mutiara lain yang pernah dilihat oleh si saudagar sebelumnya. Yang jelas, mutiara yang ini lebih indah dan sangat memesona. Mutiara itu sangat mahal. Si saudagar menyerahkan semua uang yang dia bawa. Tapi tetap saja mutiara itu tak terbeli. Si penjual mutiara menawarinya dengan mutiara yang lain, yang lebih murah, dengan kualitas yang lebih rendah. Namun si saudagar menolaknya. Selain menyerahkan uangnya, saudagar itu juga menawarkan mantel bulunya yang sangat mahal, jam tangannya yang berlapis permata, dan topinya yang bagus untuk ditukar dengan mutiara indah itu. Si penjual menggelengkan kepalanya dan mengatakan pada si saudagar bahwa semua itu masih belum cukup juga. Saudagar itu kembali ke kapalnya mengeluarkan hasil panen terbaik yang dia bawa dari negerinya dan memberikannya pada si penjual permata. Namun, si penjual mutiara ingin lebih banyak lagi. Si saudagar pun menjual kapalnya dan memberikan uangnya kepada si penjual mutiara. Namun tetap saja uangnya belum cukup. Karena semua harta yang dibawanya sudah ludes, si saudagar meminta si penjual menyimpankan mutiara itu untuknya. Sementara dia pulang ke negerinya untuk mengumpulkan lebih banyak uang. Begitu tiba di negerinya, saudagar itu langsung menjual rumah dan semua harta benda yang dia miliki. Para tetangga dan saudagar-saudagar lain menganggapnya konyol karena dia mau menukar segala miliknya demi sebuah mutiara saja. Akan tetapi dia tak peduli. Setelah uangnya dirasa cukup, saudagar itu kembali menemui si penjual mutiara. Dia membeli mutiara itu dan menjaganya dengan hati-hati, karena itu adalah harta yang paling berharga dalam hidupnya. Mutiara yang berharga itu adalah kerajaan surga. Ini adalah harta yang tiada duanya, seperti si saudagar yang rela melakukan apapun demi mendapatkan mutiara yang berharga itu. Kita pun harus rela mengorbankan segalanya untuk dapat masuk dalam kerajaan surga. Seorang wanita sedang menantikan kedatangan para tamu yang sangat penting di rumahnya. Dia ingin menjamu tamu-tamunya dengan roti yang paling enak di seluruh negeri. Dia mencari bahan-bahan yang baik untuk roti istimewanya. Dia mencampur 3 sukat terigu kualitas terbaik dengan telur dan mentega, lalu memanggangnya di dalam panggangan. Tapi adonan itu tak menghasilkan roti yang baik. Rotinya tidak mengembang. Apa yang salah dengan rotiku ya? Si wanita terheran-heran. Wanita itu bertanya pada teman-teman dan saudara-saudaranya tentang bagaimana membuat roti yang baik. Karena bahan-bahan terbaik yang sudah dia gunakan sepertinya belum cukup. Lalu salah satu temannya memberitahu bahwa dia harus menggunakan ragi. Hanya sedikit ragi saja yang dibutuhkan, temannya mengingatkan. Sesampainya di rumah, si wanita itu mencoba membuat roti lagi. Tapi kali ini dia menambahkan ragi dalam adonannya. Dia membiarkan adonan itu mengandung ragi itu untuk semalam suntuk. Esok harinya wanita itu terkejut. Adonannya itu telah mengembang. Dia menganggang adonannya sampai panggangan dan menunggunya sampai matang. Roti ini mengeluarkan aroma yang sedap dan terlihat besar dan bulat.
Ketika proses pemanggangan selesai, adonan itu menghasilkan 100 buah roti. Wanita itu sekarang sangat senang. Sekarang dia punya roti yang lebih dari cukup untuk disuguhkan pada para tamunya. Kerajaan Allah seumpama ragi, walaupun jumlahnya hanya sedikit, ragi yang membuat roti berkembang menjadi besar. Demikian pula kerajaan Allah, walaupun berawal dari hal yang kecil, kerajaan Allah akan memiliki pengaruh yang luas dan dapat dirasakan oleh seluruh dunia. Seorang pria sedang bercermin. Suatu hari dia memandangi pakaiannya yang terbuat dari kain linen. Pakaianku sudah sangat usang dan sudah mengerut dan berlubang di sana sini. Aku harus membeli pakaian yang baru, kata dia sambil berkata pada dirinya sendiri. Lalu dia pun pergi ke toko dan membeli 1 setel pakaian yang baru. Dia memakai pakaian barunya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kemudian dia bercermin kembali. Aku terlihat tampan, bergumam dengan puasnya. Ketika dia sedang mengagumi dirinya sendiri dan pakaian barunya di cermin, matanya sekilas menangkap bayangan pakaian lamanya. Tiba-tiba timbul rasa sayang pada pakaian lamanya itu. Dia tak ingin membuangnya, dia tetap ingin menyimpannya. Mungkin aku bisa melakukan sesuatu untuk membuat pakaian lamaku terlihat baik dan lebih indah. Pria itu mengambil gunting dan memotong bagian kecil dari kain linennya yang baru. Kemudian dia menambal pakaian lamanya dengan potongan-potongan dari pakaiannya yang baru. Dia memandangi pakaian lamanya yang sudah ditambal dan berpikir betapa cerdas dirinya. Dia memakainya dan bercermin lagi untuk memastikan betapa bagus pakaian lamanya sekarang dan betapa tampan ia mengenakannya. Oh tidak, ternyata pakaian lama yang sudah mengusut itu tak bisa disatukan dengan bahan-bahan dari pakaian yang baru dengan baik. Tidak terlihat bagus sama sekali. Lagi pula motif dari kain linen yang baru tidak cocok dengan yang lama. Selain itu, pakaian barunya sekarang berlubang-lubang. Dia sudah merusak pakaian barunya, dan pakaian yang lama pun tak bisa dikenakan lagi. Pria itu sangat menyesali tindakannya, tapi sayang sudah terlambat. Tidak seperti pria di cerita di atas. Apabila kita ingin mengikuti ajaran Tuhan Yesus, kita harus meninggalkan semua pakaian lama yang tidak lain adalah kepercayaan lama kita sepenuhnya. Tamat. Bye, jangan lupa subscribe ya.